Cek dulu slide-nya ya. Suara saya kedengeran? Halo? Suara saya kedengeran? Iya Bu, kedengeran Bu. Kedengeran Bu. Oke. Kan?
melepaskan oksigen dan zat sisa dari proses metabolik ke dan dari jaringan. Jadi kalau sel itu atau jaringan itu perlu oksigen untuk melakukan proses metabolisme, dan ada sisa dari proses metabolisme itu ada berbagai macam, termasuk salah satunya adalah CO2. Nah, kalau supply-nya lebih sedikit daripada demand atau oksigen yang diantar lebih sedikit dibandingkan oksigen yang dibutuhkan, maka akan terjadi yang namanya shock. Oke. Jadi kalau dibilangin sampai shock, itu artinya pengantaran oksigennya kurang baik ya. Jadi bukan masalah, bukan artinya bukan kaget. Kalau orang-orang kan selama ini kalau bilang shock, aduh shock, itu artinya kaget. Kalau nggak kemungkinan kedua adalah pingsan, dia sampai shock sampai pingsan. Padahal terjemahan yang sebenarnya adalah shock adalah dia tidak bisa mendapatkan suplai oksigen yang cukup. Ya, kenapa penting kalau kita ngomongin suplai oksigen? Karena kalau sel itu tidak dapat oksigen, terutama untuk sel-sel yang kita bilangnya sangat labil, kalau tidak dapat oksigen itu bisa terjadi kerusakan sel. Yang paling utama yang harus dapat oksigen itu adalah otak. Jadi kalau begitu otak kekurangan oksigen, apalagi dalam waktu yang cukup lama, itu bisa terjadi kerusakan sel. Kalau bertahan terus bisa terjadi gagal organ. Jadi baik otak, terus ginjal, itu kalau misal terjadi gagal organ, berarti itu akan ada kesulitan, organ tersebut tidak lagi bisa berfungsi dengan baik. Ya, jadi kalau misalnya otak yang berkurang sampai terjadi masalah di otaknya, berarti akan terjadi penurunan kesadaran. Kalau misal ginjal yang bermasalah, nanti ginjal itu bisa tidak berfungsi dan akhirnya bisa menyebabkan si orang tersebut sampai yang kita bilangnya hemodialisis, berulang kali harus dicuci darahnya karena si ginjal tidak lagi bisa melakukan fungsinya dengan baik. Jadi racun yang harusnya bisa keluar lewat urin, karena ada kegagalan fungsi dari ginjal, akhirnya racun tersebut tidak bisa keluar. Cara ngeluarinnya lewat cuci darah. Ya. Jadi kalau terlalu lama, apalagi tidak diketahui dengan cepat, itu bisa bersifat irreversible. Jadi masih ada yang bisa kembali lagi, misalnya jadi kembali baik lagi kalau langsung diketahui dan langsung ditangani. Tapi kalau dibiarkan saja, tidak segera diobati, maka jadi kerusakannya tidak lagi bisa diperbaiki, akhirnya itu terjadi gagal organ. Jadi pengenalan dini dari shock merupakan kata kunci dalam pengobatan. Begitu kita tahu ini orang kayaknya udah tanda-tanda udah mengalami gejala dan tanda akan mengalami shock, itu harus segera ditindaklanjuti, jangan dibiarkan saja. Nah, penyebabnya sendiri itu bisa terdiri dari 3. Yang pertama ada masalah di jantungnya, kedua masalah di pembuluh darah, yang ketiga adalah masalah di jaringannya. Jadi ada 3 penyebabnya. 1, jantung yang mompain darah, yang bawa oksigen ke seluruh tubuh. Terus kedua, pembuluh darahnya alias jalan rayanya dan beserta isinya alias mobilnya, dan jaringan yang membutuhkan oksigennya seperti apa. Nah, dengan hal tersebut, maka shock ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah shock hipovolemia, yang kedua adalah shock kardiogenik, dan ketiga adalah shock yang lainnya. Nah, shock yang lainnya bisa shock septik, shock anafilaktik, bisa shock neurogenik. Jadi septik karena ada bakteri masuk ke dalam pembuluh darah, anafilaktik karena ada alergi, dan neurogenik karena ada permasalahan dalam sarafnya. Kalau kita ngomongin shock hipovolemik, itu artinya
cairan dalam pembuluh darah itu banyak yang hilang. Ini biasanya terjadi pada yang kita sebut dengan perdarahan masif. Jadi perdarahan yang jumlah darahnya keluarnya banyak sekali, sehingga jadi kayak mobilnya untuk bawa darah itu, bawa oksigen, si darah untuk bawa oksigen itu berkurang banyak sekali karena keluar. Mobil-mobilnya itu mestinya ada di dalam pembuluh darah, ada di jalan, tapi ini kok keluar semua dari jalan. Akhirnya oksigennya tidak bisa dikirimkan ke jaringan. Nah, kenapa bisa kehilangan cairan? Itu bisa banyak, ada beberapa sebab ya. Yang pertama adalah luka bakar. Kalau jadi plasma cairan darah itu keluar lewat permukaan kulit yang mengalami luka bakar. Jadi kalau misalnya luka bakar, terutama yang luka bakarnya luas, nah ini ada yang waktu itu pun ada kejadian terbakar kulit, mengalami terbakar orangnya, terus bagian permukaan tubuhnya itu sebagian besar isinya kulitnya sudah terbakar. Nah itu di sekitar di lukanya itu, di kulitnya, di permukaan kulitnya itu biasanya agak basah. Agak basah kenapa? Karena cairan yang ada dalam tubuh, terutama yang ada di dalam pembuluh darah itu akan keluar. Jadi menutupi luka dari luka bakar tersebut. Nah ini yang bikin cairan dalam pembuluh darah sedikit, akhirnya si orang tersebut bisa mengalami yang disebut dengan shock hipovolemik. Hal yang lain yang bisa bikin kehilangan cairan adalah dehidrasi. Jadi ada perdarahan masif, mohon maaf, tadi perdarahan masif kalau ada luka, kebetulan kena arterinya, perdarahan, keluar darahnya semuanya, nah itu bisa bikin shock hipovolemik sama hal kehilangan cairan karena alasan lain. Pertama luka bakar, dehidrasi, dan terakhir ileus. Nah dehidrasi ini biasanya ini paling kelihatan kalau anak-anak. Kalau dia hilang cairan karena diare, muntah, terus dia nggak mau minum, nggak mau sama sekali, udah mulai kalau ditawari untuk minum atau menyusui itu sudah mulai kehilangan, udah mulai kayak males untuk minum. Nah itu biasanya kita udah mulutnya sudah begitu ditawarkan puting payudara dari ibunya itu, tapi si anak tersebut sama sekali udah tidak mau lagi berusaha untuk minum, kita udah pikirannya nih anak ada bisa terjadi dehidrasi. Kalau terjadi dehidrasi artinya cairan di dalam pembuluh darah juga akan berkurang. Ya, jadi kalau misalnya dia sampai dehidrasi, pasiennya juga bisa terjadi shock hipovolemik. Terus ketiga adalah ileus. Ileus ini adalah ususnya tersumbat. Jadi dia yang kenapa di usus tersumbat jadi masalah? Karena di usus itu ada proses pencairan, proses penyerapan kembali cairan yang ada di dalam sisa-sisa makanan. Jadi begitu sampai di usus itu ada bagian akhirnya itu untuk membuat si feses menjadi lebih padat. Nah, caranya adalah dengan menyerap kembali cairan-cairan yang ada di dalam sisa-sisa makanan yang di usus tersebut. Nah, kalau misalnya ada masalah di ususnya tersumbat, proses penyerapan cairan itu akan berkurang, sehingga cairan dalam pembuluh darah juga akan berkurang. Jadi shock hipovolemik bisa terjadi karena perdarahan masif atau kehilangan cairan karena luka bakar, dehidrasi, dan ileus. Jadi ada 4 macam penyebabnya. Kok nggak ada gambarnya. Ya, bentar ya, sebentar, saya stop share dulu. Gambarnya nggak kelihatan. Kenapa jadi? Ya.
Ya, perdarahan tadi ada perdarahan masif, itu bisa terjadi namanya perdarahan internal, jadi dia tidak keluar dari tubuhnya si orang tersebut, masih ada di dalam. Jadi kayak kemarin ada yang sampai memar, nah itu artinya darahnya tidak keluar dari tubuh tapi sudah keluar dari pembuluh darah. Itu namanya tetap terjadi perdarahan, tapi perdarahannya adalah perdarahan internal. Dan ada yang perdarahan eksternal. Perdarahan eksternal ini yang darahnya keluar. Nah, ini yang kemarin saya bilang kalau arteri, dia darahnya bukannya mengucur. Kalau ini kan dia mengucur ya. Nah, ini berarti vena yang ini. Yang ini darahnya keluarnya muncrat. Saya bilangnya muncrat. Jadi kayak air mancur ke atas. Nah, itu ini berarti yang perdarahan di sini ada perdarahan arteri, yang ini adalah perdarahan dari vena. Nah, jadi seperti kalau misalnya ada orang yang setelah operasi kok kadar HB-nya nggak naik-naik. Nah, salah satunya yang mesti kalau ternyata tidak ada perdarahan keluar, harus dipikirkan apakah ada kemungkinan perdarahan internal. Jadi di dalam tubuhnya ada keluar darah dari pembuluh darah, tapi nggak sampai kelihatan oleh mata kita keluarnya bagaimana. Jadi tidak keluar dari tubuh orang tersebut. Nah, kalau ngomongin jenis-jenis dari shock hemorrhagic atau shock hipovolemik ini, biasanya kalau yang kan shock hipovolemik karena volume dalam pembuluh darahnya itu berkurang. Kalau perdarahan ada lagi yang disebut dengan shock hemorrhagic. Jadi lebih terfokus lagi untuk perdarahan, kita bilangnya shock hemorrhagic. Jadi ini artinya sama, kriterianya sama. Jadi kalau misalnya darahnya yang hilang itu kurang dari 1000 ml atau sekitar 1 liter. Nah, ini tergantung berat badannya juga ya memang, tapi orang bule biasanya bilangnya, oh kalau cuma 1 liter, itu orang tersebut masih bisa mengkompensasi dari perdarahan tersebut. Jadi tubuhnya itu akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan darah tersebut, kebutuhan untuk memenuhi isi cairan dalam pembuluh darah tersebut ya. Nah, denyut nadinya itu biasanya masih kurang dari 100, masih normal kayak orang biasa. Tekanan darah juga masih normal. Pengisian kapiler itu juga masih normal. Nanti saya ajarin gimana caranya untuk periksa kapiler. Terus pernafasannya juga masih normal. Napasan normal itu antara 16 sampai 20. Nafasnya juga masih tidak ada usaha, tidak terlihat sesak. Nah, itu masih bilangnya masih normal. Dan karena cairan di darah ini masih cukup, biasanya masih bisa membuat terjadi pembentukan urin. Nah, urin ini lebih dari 30 ml per jam masih bisa terjadi. Nah, jadi kalau misalnya ada perdarahan, biasanya salah satu yang perlu dicek adalah berapa banyak urinnya yang keluar dari tubuh tersebut. Kalau masih ada, biasanya artinya si perdarahannya masih bisa masih lebih ringan dibandingkan yang nggak ada sama sekali. Terus
orang itu apakah biasanya dalam keadaan sadar, masih bisa diajak ngobrol kayak biasa, tapi kelihatan agak cemas. Jadi agak mulai kalau dipanggil Pak, pelan-pelan terus kenapa? Jadi mulai agak gampang tertrigger ininya emosinya. Nah, kalau perdarahannya kita bilangnya ringan, itu antara 1 liter 1000 ml sampai 1,5 liter, antara 1 sampai 1,5 liter. Di sini tekanan denyut nadinya udah mulai naik lebih dari 100 kali per menit. Tekanan darahnya ini akan terjadi perubahan kalau kita meriksanya pada saat tiduran dan saat duduk atau saat berdiri. Jadi kalau misal tiduran itu bisa normal. Begitu dia duduk, tekanan darahnya bisa turun. Apalagi dia berdiri, itu tekanan darah makin turun. Nah, ini yang menyebabkan kalau donor, kalau dia pengambilannya lebih banyak daripada yang seharusnya, itu dia pada saat tiduran itu masih tidak ada masalah. Begitu dia duduk, dia mulai pusing. Begitu dia berdiri, pusingnya bertambah, akhirnya jatuh pingsan. Ya, jadi ini kita biasanya kalau diperiksa tekanan darahnya itu bisa berubah pada saat dia tiduran, duduk, atau berdiri. Makin tinggi kepalanya dari permukaan lantai itu makin turun tekanan darahnya. Terus untuk pengisian kapiler ini juga melambat. Terus respirasinya itu mulai kelihatan ada usaha untuk menarik napas. Si orangnya juga mulai merasa yang namanya sesak. Terus pembuatan urinnya itu antara 20 sampai 30 ml per jam. Ini bukan berarti tiap jam dia buang air kecil ya, tapi maksudnya kalau dikumpulin satu hari, artinya 24 dibagi 24 jam dapatnya berapa mililiter. Terus keadaan status mentalnya kita bilangnya udah agitasi, gampang marah. Terus moderate, yang kalau perdarahannya moderate itu antara 1,5 liter sampai 2 liter. Denyut nadinya udah lebih dari 120 kali per menit. Tekanan darahnya sudah turun. Terus capillary refill-nya, pengisian kapiler itu sudah sangat lambat. Udah melambat. Terus pernafasannya sudah mulai kelihatan dia mulai lebih cepat. Nah, itu udah mulai lebih dari 20 kali per menit biasanya. Terus urinnya sudah makin sedikit lagi. Yang bisa diinin, jadi bisa sampai berjam-jam nggak buang air kecil. Terus keadaan status mentalnya biasanya udah mulai bingung. Ini saya di mana? Kok ngapain? Ada di mana? Ini kok saya ada di sini? Kenapa ya? Gitu. Jadi udah mulai dia kayak bingungan. Saya di sini ngapain ya? Habis dari sini ya? Gitu-gitu. Nah, itu biasanya udah ada perdarahan yang cukup sudah kita bilangnya moderate. Nah, untuk yang severe, yang berat itu perdarahannya lebih dari 2 liter, tekanan darahnya denyut nadinya lebih dari 140 kali per menit, artinya denyut jantungnya cepat banget sekali. Terus tekanan darahnya biasanya udah sangat turun, bahkan kadang-kadang sudah tidak bisa lagi diperiksa. Untuk bunyi biasanya sudah tidak terlalu terdengar, tapi jadi kalau misalnya periksanya dengan cara kapan, biasanya cuma bisa ada satu angka yang sistoliknya doang untuk ngecek dengan cara ngecek kapan bunyi nadinya yang pertama hilang pada saat kita naikin, pada saat kita turunin tuh denyut nadinya timbulnya di mana. Nah, itu biasanya bisa di angka 70-an per 70 bawahnya nggak keraba, bawahnya tidak lagi bisa dideteksi. Bayangin yang normal aja diastolik di bawah 60 udah dianggap rendah. Nah, ini sistoliknya yang di angka 60-70. Berarti udah sangat rendah.
pengisian kapiler ini udah lambat ya, jauh untuk waktunya, perlu waktu yang lama untuk bisa kembali lagi ke si kapiler ini terisi dengan baik lagi. Terus untuk pressure pernafasannya ini udah kelihatan banget kalau dia takipnu. Takipnu itu artinya pernafasannya cepat, bahkan bisa terjadi gagal pernafasan. Nah, untuk urinnya sendiri ini tidak terbentuk urin sama sekali. Nah, ini kalau misalnya berlangsung cukup lama bisa terjadi namanya gagal ginjal. Jadi udah kalau ada shock hemoragik karena perdarahan ini, nggak cuma ngomongin gagal jantung, gagal pernafasan juga bisa terjadi, dan gagal ginjal juga bisa dapat terjadi. Nah, keadaan orangnya sendiri kelihatannya mulai mengantuk, nggak mau ngapa-ngapain, malas ngapa-ngapain, terus jadi udah mulai kelihatan udah nggak peduli sama yang lain, sama apa yang terjadi di sekitar. Nah, ini kalau di awal kita kalau ada perdarahan yang cukup banyak, biasanya untuk shock di pertama kali kita bilangnya shocknya pada saat dini, itu biasanya si orang tersebut mulai berubah, kayak yang biasanya suka ketawa-ketawa, nah itu terbalik jadi diem aja. Sementara yang diem aja bisa aja malah kebalik jadi lebih sering ketawa-ketawa nggak jelas topiknya. Nah, kalau misalnya udah shock berat, itu orangnya udah kayak udah nggak ada reaksi, kalau saya bilangnya nggak bisa diajak bicara, nggak bisa diajak minta untuk melakukan sesuatu. Nah, itu udah benar-benar tidak ada reaksi sama sekali. Jantungnya ini tadi nadinya cepat sekali, tapi tekanan darahnya itu malah turun. Ya, kalau misal di awal kita bisa lihatnya dari orang itu pas lagi tiduran nggak apa-apa, duduk mulai ngerasa pusing, berdiri udah bisa pusing lagi. Nah, jangan sampai dia benar-benar terjadi tekanan darahnya tambah turun, akhirnya malah pingsan. Terus untuk urinnya sendiri, ini oliguria itu artinya pembentukan urinnya sangat sedikit. Kalau udah shock berat, pembentukan urinnya itu tidak ada sama sekali. Untuk pernafasan, ini ada takipnu, itu artinya pernafasannya cepat. Kalau yang berat itu pernafasan cepat, bahkan bisa terjadi gagal pernafasan. Jadi paru-parunya sama sekali nggak mau lagi ngambil oksigen. Untuk hati, pas lagi shock awal itu nggak ada masalah, tapi kalau udah berat bisa gagal fungsi hati. Jadi banyak sekali yang terjadi kalau misalnya cairan terjadi perdarahan, masalahnya cuma satu, perdarahan berat, tapi bisa menyebabkan gagal jantung, di sini gagal ginjal, di sini ada gagal pernafasan, di hepatnya di hati ada gagal fungsi hati. Jadi banyak sekali yang bisa tiba-tiba nggak mau berfungsi lagi, orangnya kalau terlalu lama ini berjalan nggak bisa lagi diperbaiki, orangnya juga artinya sudah bisa dibilang meninggal. Dari gastrointestinal ini untuk di lambung dan bagian part makanan. Kalau awal-awal shock itu nggak ada masalah, tapi kalau udah shock berat bisa terjadi perdarahan di lambungnya. Terus untuk darahnya sendiri, awal-awal biasanya terjadi anemia, tapi kalau udah makin berat bisa terjadi koagulopati, artinya udah berdarah, udah keluar banyak bagian dari darahnya, termasuk di dalamnya adalah faktor pembekuan dan trombosit yang menyebabkan
yang membuat pembuluh darah yang pertamanya luka tertutup lagi itu sekarang nggak bisa lagi. Jadi ada masalah dalam pembekuannya, jadinya si orang tersebut bukannya ada tubuhnya tidak berusaha memperbaiki dirinya lagi, tapi ya udah kalau ada perdarahan karena dia nggak punya lagi semennya untuk nutupin lubang dari si pembuluh darah ini, akhirnya dia ya udah biarin aja deh tetap tetap terjadi perdarahan. Nah, jadi kalau kalau nggak ada faktor pembekuan ini, perdarahan itu akan terus berjalan terus-terusan, nggak ada sampai dilakukan sesuatu. Untuk metabolisme dari sendiri itu biasanya dari orang tersebut pada saat awal itu ada shock, pada saat awal shock itu nggak ada masalah, tapi pada saat akhir shocknya makin berat itu terjadi asidosis, jadi pH di dalam darahnya itu makin lama makin turun, hipokalsemi, kalsiumnya makin turun, dan hipomagnesemia, ini magnesiumnya juga makin turun. Nah ini kembali lagi bisa terjadi perubahan pada sel-selnya yang bikin selnya makin susah untuk perbaikan, akhirnya kembali lagi terjadi kegagalan di berbagai organ. Nah ini shock yang kedua adalah shock kardiogenik. Shock kardiogenik ini terjadi karena kegagalan jantung dalam memompahkan volume darah yang diperlukan untuk mengantarkan oksigen. Nah, ini penyebabnya adalah penyakit jantung atau penyakit, jadi di jantungnya ada masalah atau serangan jantung. Jadi ada sel jantung yang mati, yang rusak, infark. Jadi sel jantung, sel otot jantung itu tuh kalau mati dibilangnya infark miokard. Shock karena penyebab lain ini bisa karena sepsis atau septik. Ini biasanya terjadi kalau ada misalnya adalah ada bakteri yang masuk ke dalam pembuluh darah. Kalau bakterinya terlalu banyak, ini bisa terjadi shock septik. Terus shock anafilaktik ini biasanya karena alergi. Jadi kalau alergi berat itu bisa sampai orangnya nggak bisa napas. Kalau alergi yang ringan kan kadang-kadang mungkin ada yang pernah ngalamin alergi misal udang. Begitu dia makan udang, itu bibirnya jadi bengkak atau gatal-gatal. Nah itu shocknya anemia, alerginya masih alergi ringan, tapi ada alergi yang berat yang disebut dengan shock anafilaktik. Nah kalau misalnya sudah shock seperti kalau alerginya udah berat, itu saluran nafasnya itu akan membengkak. Jadi oksigennya tidak bisa masuk ke paru-paru karena si saluran nafasnya itu tertutup sama lendir, sama si saluran pernafasannya juga mengalami mengecil. Nah itu jadi makin nggak bisa napas, akhirnya oksigennya nggak bisa dikirimkan ke berbagai bagian dari tubuh. Nah ini kalau udah berat bisa terjadi kematian juga. Terus shock neurogenik ini karena saraf, jadi kan ada sarafnya bilang ke pembuluh darah, yuk jangan kamu mengecil dong. Jadi karena pembuluh darahnya atau malah melebar, bisa jadi misal ketakutan. Jadi kalau misalnya ada orang ketakutan atau itu biasanya pembuluh darahnya agak jadi mengecil, akhirnya aliran darahnya, oksigennya juga tidak bisa ditumpahkan dengan cukup baik, atau malah melebar, aliran darahnya juga kembali lagi tidak bisa ditumpahkan dengan baik ke seluruh tubuh. Jadi berbagai penyebab kenapa darah tidak bisa dipompakan ke seluruh tubuh, oksigen tidak bisa dikirimkan ke seluruh tubuh, ini yang bisa yang dapat menyebabkan shock.
Nah, orang yang mengalami shock tuh yang kayak gimana? Biasanya satu, terlihat sakit. Terus kedua, ada perubahan status mental. Nah, status mental ini tadi yang saya bilang, kalau misalnya awalnya pertama orangnya eh, suka bercanda, ketawa-ketawa, tapi kok beberapa saat ini kelihatannya dia malah jadi diem. Bisa aja sih alasan lain, tapi ya yang jangan lupa ada kemungkinan yang kita karena shock. Ya. Terus tapi nggak cuma perubahan tubuhnya ngalamin panas atau kulitnya kemerahan. Terus untuk nadi, biasanya nadinya pada saat kita periksa itu nadinya tidak teraba, lemah sekali atau dalam keadaan yang sangat lemah. Jadi kalau misalnya kemarin kan kalau untuk periksa nadi, untuk tahu apakah nadinya cukup atau tidak, biasanya kita ngerasanya pada saat kita meletakkan jari di arteri itu terasa ada dentuman di kulit nah, artinya ada apa ada kuat. Kalau misalnya cariin kok nggak akan nggak itu terus tekanan darah, kalau tekanan darah sistoliknya udah kurang dari 110 berarti biasanya udah udah hati-hati ada pikirnya shock. Terus takikardi ya. Jadi untuk pemeriksaan nadinya sendiri tidak teraba, tapi kalau misalnya kita periksa ke jantung, bisa jantungnya bisa terjadi frekuensi denyut jantungnya meningkat. Jadi pada saat kita letakkan stetoskop ke daerah jantung itu bunyinya bisa dug 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 dug. Tapi pada saat kita periksa nadi di lengan, di pergelangan tangannya sudah tidak lagi teraba. Nah ini kelihatan ada jauh sekali ada perbedaan yang cukup jauh dan itu orang kita siap orangnya bakal pingsan bentar lagi. Oke. Nadi lagi kemarin udah belajar cara meriksa nadinya. Biasanya kalau kita periksa nadi itu juga harusnya pada saat yang sama kita langsung periksa juga denyut jantungnya sama nggak nadi yang di sama nggak antara nadi yang di pemeriksaan nadinya dengan di denyut jantungnya. Kalau yang benar tuh mestinya begitu, jadi mesti dicek keduanya pada saat yang sama. Terus kembali lagi tergantung dari usia. Kalau orang udah lanjut usia biasanya memang lebih lemah, tapi nggak kembali lagi. Dan dipengaruhi oleh banyak hal, emosi, demam, nyeri, sama obat. Nah kalau emosi, demam, sama nyeri biasanya nadinya juga akan meningkat. Artinya kalau misalnya biasanya sekitar 60-an, bisa naik sampai 70-80. Nah, terus juga aktivitas sih, mohon maaf ada satu lagi aktivitas. Jadi habis olahraga, nadinya bisa naik. Kalau habis olahraga kan ada nadi tapi tidak keringat dingin, jadi kita nggak usah mikir itu ada shock. Tapi kalau misalnya habis olahraga kelihatan orang kayaknya nggak enak, kelihatan pucat nadinya dia bilang kayak keringat udah mulai keringat dingin sama ini, itu bukan keringat yang sehat.
itu udah hati-hati, orangnya bisa pingsan. Macam selain selain berapa frekuensi dari nadinya tersebut, jangan lupa periksa isinya tadi cukup atau enggak, dentumannya kuat atau enggak, terus dan keteraturannya, apakah teratur, deg 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 deg. Ada beberapa kejadian di mana nadinya itu nggak teratur, jadi bisa bunyinya deg deg terus lama, nggak ada bunyi lagi, terus deg lagi, deg deg gitu. Jadi kalau misal nggak teratur, itu juga harus dicatat bahwa ini orangnya biasanya ada kemungkinan di permasalahannya ada di jantung. Oke, tekanan darah kalau kita ngomonginnya adalah orang dewasa, itu kalau dia sistoliknya udah di angka 110 itu hati-hati tadi kemungkinan shock. Untuk orang lanjut usia biasanya tekanan darahnya juga akan lebih naik. Jadi kalau misalnya posisinya sudah di sistoliknya di 140, ini ada kemungkinan orang tersebut mengalami shock. Kembali lagi kita harus tahu rata-rata tekanan darah selama ini. Jadi ada beberapa orang yang tekanan darahnya memang ada yang biasanya di angka 90-an, dan dari 90-an dia bisa melakukan aktivitas secara normal, itu nggak ada masalah. Orang lansia pun ada yang di angka 140 juga masih keadaan normal, masih bisa melakukan kegiatan secara ini. Makanya kalau mau donor biasanya diperiksa dulu tekanan darahnya sebelum dia donor, dan itu dicatat. Kalau misalnya terjadi penurunan yang cukup jauh, nah itu kita udah mikir hati-hati, ini akan ada terjadi shock. Terus juga ada yang kalau ada selisih antara sistolik dan diastolik itu kelihatan mengecil, ini hati-hati ada tanda-tanda perdarahan. Nah, jadi kalau contohnya adalah ini, pertama dari 100/66. Ini kan kalau dikurangin itu angkanya adalah 34. Terus pas periksa berikutnya udah 100/74. Makin jaraknya antara sistolik sama diastolik makin dekat. Ini makin dekat lagi, ini makin dekat lagi, ada 100/84, berarti bedanya hanya 16. Ini hati-hati ada terjadi perdarahan. Ya. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan adalah ABCD, RW-nya bagaimana, pernafasannya, terus B-nya itu breathing, RW itu adalah saluran nafas, bagaimana, B-nya itu adalah breathing, pernafasannya, C-nya adalah sirkulasi atau jantungnya, D-nya itu adalah delivery dari oksigen. Jadi distribusi oksigennya seperti apa. Jadi tetap perhatikan si orang tersebut, jangan ditinggal, harus tetap diobservasi, kita bilangnya, periksa tanda vital, dan minta orang tersebut untuk memberitahukan jika dia mengalami atau merasakan sesuatu. Misalnya, kok saya rasanya mulai gelap, nah itu mesti dikasih tahu. Kita mesti bilang apapun yang Anda rasakan, tolong kasih tahu. Misalnya dia mulai merasa gelap, artinya tingkat kesadarannya juga makin menurun. Ya. Diagnosis banding dari shock adalah hipoglikemi, ya. Artinya kadar gula di dalam pembuluh darah itu turun. Gula ini juga diperlukan oleh sel-sel dalam tubuh, termasuk di otak. Kalau misalnya kadar gulanya turun, itu bisa terjadi penurunan kesadaran. Ini dapat terjadi secara mendadak dalam hitungan jam. Biasanya ada rasa lemah, lapar atau mual, sama keringat dingin juga. Terus ada perubahan kebiasaan tadi, misalnya
pertamanya banyak tawa terus jadi agak diem. Nah, tapi yang dilakukan gampang banget sebenarnya kalau hipoglikemi adalah berikan minuman atau makanan manis. Makanya kalau ada yang orang bilang saya mulai pusing, udah mulai mau kayak kehilangan kesadaran. Nah, pikiran kan ada kemungkinannya bisa shock, bisa hipoglikemi. Yang pertama dicoba adalah berikan minuman atau makanan kalau orangnya dalam keadaan sadar artinya. Kalau orangnya dalam keadaan sadar, kita tawarkan minuman atau makanan yang manis. Makanya kalau ada donor yang bilangnya pusing kayak mau pingsan, itu yang pertama sebelum pingsan nih yang bilang ya benar Bu, kita ada teh manis anget. Nah, itu biasanya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya hipoglikemi. Jadi kalau misal ternyata dia adalah hipoglikemi, begitu dia diberikan cairan minuman atau makanan manis, dia akan langsung mengalami perbaikan. Nah, ini yang perlu diperhatikan pada saat donor. Jangan lupa tanya kapan terakhir dia makan. Ada beberapa orang yang termasuk saya, kalau lagi lupa, kalau udah sadar, udah melakukan sesuatu, lalu terus lupa, akhirnya bisa tidak makan hampir seharian. Saya pernah kadar gula darahnya udah di bawah dari normal, tapi udah lupa makan. Nah, kalau ada perdarahan, balik lagi ABCD, RW-nya kayak gimana? Nanti akan ada internet connection. Ya, kalau seingat saya nanti ada pelatihan RJP tadi dari untuk semua mahasiswa ABK. Jadi RJP itu yang pertama adalah resusitasi jantung paru. Nah, jadi untuk pertama lihat airway-nya itu adalah saluran nafasnya tersumbat atau enggak. Kalau misal tersumbat, misalnya tersumbat karena lidah, nah itu bagaimana cara peletakan kepala, cara peletakan leher, dan ini akan diajarkan gimana caranya untuk meletakkan posisi kepala dan tubuh orang tersebut sehingga lidahnya tidak menutupi saluran nafas. Nah, breathing nafasnya, kalau misalnya terjadi nafasnya sudah berhenti nafas, terjadi berhenti nafas, terus juga C-nya berhenti, jantungnya sudah juga berhenti bekerja, itu yang kita lakukan namanya RJP, resusitasi jantung paru. Nanti itu akan diajarkan tersendiri bagaimana caranya. Kalau kerja di rumah sakit ini bahkan pokoknya semua orang itu harus bisa melakukan yang namanya RJP. Jadi baik itu satpam, baik itu pekarya yang bersih-bersih, cleaning service, segala macam, nah itu diajarin RJP. Terus untuk kalau ada perdarahan, kontrol perdarahan dengan namanya RICE. Nanti kita bahas tentang RICE tersendiri. Terus jangan tinggalkan sendirian. Ya, kalau misalnya ada pada saat yang sama, misal ketemu orang di jalan dalam keadaan tidak sadar, ada 2 orang yang datang bersamaan. Orang pertama tetap tinggal di sisi si pasien tersebut, orang kedua yang minta bantuan pertolongan. Tapi kalau misalnya hanya sendirian, jangan ditinggalkan sendirian itu si pasien tersebut. Ya, terus kalau rujuk jika perlu, artinya kalau orangnya masih belum sadar juga dalam waktu yang ditentukan, atau misalnya pada saat pelaksanaan RJP-nya itu si orang yang membantu sudah dalam keadaan kelelahan, itu artinya harus segera dirujuk, jangan sampai dibiarkan begitu saja. Ini
Ya, kembali lagi ABCD, airway, kontrol perdarahan. Nah, ini kontrol perdarahan biasanya pertama dicoba tekan. Nah, tekannya bagaimana? Jangan lupa kita harus jaga diri kita sendiri juga. Artinya pada saat darah itu jangan lupa adalah benda infeksius yang bisa saja mempunyai sesuatu yang kalau masuk ke tubuh kita bikin tubuh kita jadi sakit. Nah, artinya kalau mau megang yang ada perdarahan jangan lupa pakai sarung tangan. Terus untuk penekanannya pakai pembatas. Jadi di sini pakai kasa ya untuk ininya penekanannya. Jadi jangan pakai tangan terbuka langsung tekan gitu saja. Takutnya di tangannya kita ada luka yang kecil, akhirnya darahnya bisa masuk ke dalam tubuh kita sendiri. Jangan lupa pakai sarung tangan. Gunakan kasa atau kain perban. Nah, terus yang kedua adalah elevasi. Elevasi itu artinya angkat sampai posisi lebih tinggi dari posisi jantung. Nah, ini posisi orang ini lagi dalam keadaan duduk. Nah, saya oke, kameranya saya sama. Dan kok dirinya video setting apa ya? Oh. Ya, jadi kalau misalnya kalian masih ingat kan jantung di sini? Di sini. Biasanya kalau orang donor, perdarahan paling mungkin adalah di tempat dia kita ngambil donor darahnya, berarti di sini. Nah, jangan taruh lukanya ini di bawah jantung. Jadi jantung posisinya adalah di sini, dataran ini, ya. Ini artinya lengannya ini harus lebih tinggi daripada dataran ini yang ada posisi jantung. Ya, kalau posisinya lagi tiduran, ngangkatnya nggak usah sampai tinggi-tinggi banget. Tapi kalau misalnya posisinya duduk, itu harus lebih angkatnya agak lebih tinggi dibandingkan kalau dia tiduran. Kalau dia perdarahannya di kaki, nanti kita lihat gambarnya ada seperti apa ya. Ini angkat elevasi di jantung. Oh ya, ini dia. Kalau dia lagi tiduran, kakinya harus lebih tinggi dari jantung. Nah, kembali lagi jantung di adalah ini. Artinya kaki ini perdarahannya di sini adalah di lutut, nanti lutut ini harus lebih tinggi daripada jantung. Bukannya harus berdiri pakai tangan, tapi posisinya tiduran, terus diberikan bantal. Nah, kalau ada perdarahan pada donor, ini juga sama. Orangnya akan diminta untuk tiduran, terus kakinya akan kita naikkan, diangkat lebih tinggi. Ya. Ini adalah first aid yang kita sebut dengan RICE. RICE itu adalah rest, jadi diistirahatkan. Jadi kalau misalnya lukanya, ini saya ngambilnya punya pasien hemofili, dia biasanya gampang mengalami perdarahan karena faktor pembekuannya kurang. Nah, kalau misal perdarahannya ada di lutut, maka dia tidak boleh jalan-jalan. Artinya lututnya harus diistirahatkan. Jangan terlalu banyak gerak. Ya. Jadi di sini artinya orangnya harus tiduran, kakinya ditaruh dalam posisi yang nyaman. Terus diberikan es. Nah, ini di sini nih dipasang es ya.
pun jangan langsung nempel esnya begitu saja ke kulitnya. Taruh dulu handuk, baru es. Jadi ini untuk si orangnya nggak tiba-tiba kaget karena ditaruh es dalam diletakkan es di tubuhnya. Kalau misal dia kaget, malah dia bergerak menggerakkan si lututnya dengan cepat ya, karena dia kaget bisa aja posisinya langsung lendang. Caranya gimana? Ya jadi taruh handuk dulu, baru taruh esnya. Ini dipasangnya 5 menit. Nah, 5 menit. Kalau setelah 5 menit, lepas dulu esnya. Jangan dibiarin di situ terus-terusan. Istirahat dulu paling nggak 10 menit. Jadi pasang 5 menit, terus lepas 10 menit, terus pasang lagi 5 menit, lepas lagi 10 menit, terus dilakukan sampai selama itunya, karena ada perdarahan, biasanya bagian yang luka itu agak hangat posisinya. Kalau kita pegang kayaknya masih hangat, berarti masih ada perdarahan. Nah, itu dilakukannya terus-terusan 5 menit, istirahat 10 menit, pasang lagi 5 menit, istirahat lagi 10 menit. Terus. Jadi jangan terus-terusan dipasang es, karena lama-lama si orangnya juga bisa mengalami ketidaknyamanan. Ya, terus kompresi artinya dibebat ya, jadi biar nggak terlalu banyak gerak juga. Terus pembuluh darahnya juga, tubuhnya juga dibikin lebih kecil, jadi pembuluh darah juga harapannya makin mengecil, darah yang keluar juga makin sedikit, dan elevasi. Kembali lagi, naikkan daerah yang mengalami perdarahan di atas dari bintang jantung. Nah, ini dengan melaksanakan RICE ini, harusnya perdarahannya dengan cepat bisa dihentikan. Jadi kebayang yang pasien hemofili yang ada masalah di faktor pembekuannya saja bisa dibantu dengan RICE ini, apalagi orang-orang normal. Itu kalau ada perdarahan harusnya bisa dengan cepat dihentikan. Ada pertanyaan? Untuk yang pemeriksaan kapiler tadi yang saya bilang, ini dicaranya dengan cara ini jarinya, ya. Jari ini kan pertamanya warnanya pink kan, di kuku-kuku ini warnanya pink. Oke, kalau begitu, nah berapa lama dia butuh waktu untuk kembali pink? Ya, jadi pencet putih langsung balik lagi pink. Kalau orang normal biasanya hitungan detik langsung kembali lagi ke pink. Tapi kalau misalnya orang ada masalah ininya, maka si kuku ini tetap warnanya putih. Ini. Ada pertanyaan? Halo. Ada pertanyaan? Sementara tidak ada, Bu. Tidak ada. Kalau enggak saya yang nanya boleh? Salsa kenapa kayaknya sibuk banget ya sama sebelahnya? Absen 35. Halo. Iya, Ibu. Saya sibuk banget sama sebelahnya.
Kenapa? Enggak, Ibu. Benar nggak yang saya bilang? Kamu sibuk dengan sebelah kamu. Kalau kamu dengar nggak apa-apa, nggak usah masuk, keluar aja. Kamu silakan ngobrol sama sebelah kamu ya. Mau keluar aja, Salsa? Enggak, Ibu. Tadi sinyalnya keluar sendiri. Kamu kebanyakan ngobrol sama sebelah kamu, saya lihat dari tadi. Coba kamu ulang lagi apa yang saya omongin dari tadi. Coba Iya, bikin Ibu. Minta maaf, Bu. kesimpulan dari apa yang saya omongin dari tadi. Ya, Salsa. Ayo, saya mau tahu, kamu dengar nggak apa yang saya omongin? Ya, diagonisnya banding, yaitu dapat terjadi secara mendadak dalam hitungan jam, rasa lemah, lapar, atau mual, keringat dingin, perubahan terbiasa yang dilakukan dengan memberikan minuman atau makanan yang manis. Ya, bukan baca. Ingat Salsa. Bukan baca lagi bekas yang kamu dapat dari kakak tingkat kamu. Salsa, Iya, Ibu. saya nggak minta kamu baca berkas yang kamu dapat dari kakak tingkat itu apa? Sesuatu yang kalau tadi kamu dengerin, kamu bisa jawab. Saya udah pernah ngomong kan, kalau ada yang nggak mau dengerin, silakan keluar aja, nggak masalah. Nggak apa-apa kok, nggak ikut teori, nggak ada masalah.
Kalau kamu lagi ada yang diajak ngobrol, silakan ngobrol dulu. Tapi tolong jangan depan saya. Udah. Saya anggap kamu nggak masuk ya, Salsa. Karena kalau ini adalah kuliah offline, kamu sudah saya usir dari kelas dari tadi. Oke? Saya anggap nggak masuk ya. Dicatat ya, Pak Agung. Baik, Ibu. Agung. Agung. Baik, Bu. 35 nggak masuk, 12 dapat izin. Nomor 35 nggak masuk gara-gara mohon maaf. Baik, Bu. Siap, Bu. Ya. Oke. Kalau kamu masih mau melakukan hal yang sama, silakan nggak usah masuk sekalian. Ya, Salsa? Iya, Ibu. Nggak apa-apa kok, nggak dapat nilai anatomi nggak masalah kok. Suruh ngulang, silakan, terserah. Kamu dari tadi saya lihat sibuk sendiri. Ngelihat ke komputer aja enggak? Sibuk sama sebelah kamu. Kamu ngomong sama siapa? Salsa? Sama teman saya, Bu. Siapa? Ada. Caca. Siapa? Caca, Ibu, bukan dari ABK. Ya udah. Ya udah kamu ini ya. Pokoknya Agung ini ya. 3 orang ya, nggak masuk ya. Baik, Bu. Siap, Bu. Saya catat. Oke. Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya pamit aja. Soalnya kayaknya ada rapat satu lagi. Takutnya saya mesti datang juga. Ya udah. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih. Sabar ya. Gua nggak bisa apa-apa. Ya Allah panik ya Allah. Semangat Salsa. Semangat. Salsa. Semangat, semangat. Semangat Salsa. Ayo Semangat semangat Salsa. Semangat Sa. Semangat kawan, semangat. Ya semangat ya Gak Sa. apa-apa Sa, gak apa-apa. Gak apa-apa Sa, lain gue kali juga jangan kemarin kayak absen 1 Sa. Nggak usah dipikirin. Nilai itu akademik yang tentuin, bukan Bu Nova kok. Oke. Mantep. Widih. Ayo kita tepuk tangan buat Salsa. Semangat, Salsa. Lain Nggak usah kali jangan begitu ya. Nasihat, nasihat yang kadang tidak perlu dimasukkan dalam hati dan pikiran. Mau ngomong apa sih Ta?
Bintang berisik. Lip aja lah, Lip. Gas ngeng. Ria serem. Ih, Lihat Ria jauhnya serem banget.